Eli, 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 lama sabaqtani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Maksudnya, si Yudas memanggil Yesus. Yudasnya sedang memanggil Yesus. Tuhan Yesus, Kurios, mengapa engkau meninggalkan aku? Markus 14 nomor 50, seluruh murid lari meninggalkan Yesus. Tinggal 2. Hanya Yesus dan Yudas tinggal di sana. Ternyata salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. mereka menjawab, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Oknum itu kemudian berkata lagi, akulah dia. Sekiranya yang ditanya ini adalah Yesus, yang bertanya ini juga adalah Yesus, maka ketika oknum itu bertanya, siapa yang kalian cari? Maka kemudian mereka akan menjawab, engkau yang aku cari. Kenapa? Karena Yudas sudah mengatakan, siapa yang aku cium, tangkaplah dia. Lalu kenapa dia mengatakan, kami mencari Yesus dari kota Nazaret? Harusnya ketika ditanya, siapa yang kau cari? Ente yang aku cari. Tapi karena yang ditanya ini bukan Yesus, maka dia mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Yang ditanya ini yang tidak disangka Yesus, justru mengatakan, akulah dia. Kaget. Loh, bukannya orang ini tadi kita sama-sama? Kok hilang dia? Kemana dia? Ditangkaplah si Yudas. Maka Yudas teriak, Eli, Eli, lama sabaqtani. Tuanku, Tuanku. Kenapa itu Yudas? Karena tidak pernah sekalipun memanggil kemudian Tuhannya sang Bapa dengan panggilan Eli. Sementara Yudas acap kali memanggilnya Kurios, Tuhan, Eli. Berarti yang memanggil Eli, Eli di atas salib ini adalah Yudas Iskariot. Inilah yang dipakai iblis kemudian untuk menyamar seperti Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Datang kepada Paulus. Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Menyamar kepada penulis Patmos. Kemudian dia menampakkan diri kepada Maria pada minggu pagi. Dia menampakkan diri kepada Markus kepada 2 muridnya dalam rupa yang lain. Itu semua sudah sangat jelas. Kecuali, ini kesimpulan 30 detik. Kecuali kekuatan atau otoritas gereja mampu menunjukkan titik di mana Yesus pernah menerima kuasa dari pencipta langit dan bumi, baik kuasa langit maupun di bumi. Ada nggak dalil itu? Tak ada. Yang ada kemudian adalah justru Yesus pernah diserahkan tugas kepadanya dengan kuasa langit dan bumi. Yesus menolaknya, lalu iblis mundur. Setelah iblis mundur, dia menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Ketika sang Elohim mengangkat Yesus, maka yang tinggal sang pengkhianat. Apa yang terjadi terhadap iblis? Putus asakah dia? Enggak. Dia meramu kemudian. Sesuai dengan pesan Yesus, aku pergi dan akan datang Kristus palsu. Maka iblis menjadikan Yudas penggantinya, ngaku-ngaku sebagai Yesus. Keluar dari tanah. Apa kata Yesus terkait keluarnya iblis dari tanah? Di dalam Yohanes 12 nomor 31 kata Yesus, sekarang saatnya penghakiman atas dunia. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Baca Wahyu 12 nomor 9. Baca Yesaya 14 nomor 9. 14 nomor 15. Baca kemudian kitab-kitab yang lain. Bagaimana iblis itu datang. Lalu kemudian dilemparkan ke tanah. Misalnya di dalam Wahyu 12:9. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Korintus 11 nomor 4 dan seterusnya. Orang Paulus mengajarkan itu. Bahwa iblis dilemparkan ke tanah. Siapa yang keluar dari tanah? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Berarti yang mengajarkan agar seluruh penjuru bumi menjadikan manusia menjadi pengikutnya itu siapa?
Sedangkan Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu yang berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh makhluk menjadi muridku, itu siapa? Itu bukan Yesus, tetapi itu adalah Sibilisis. Oke, masih monitor ya cuma ya. Oke, tadi Anda menarasikan tadi. Saya di sini. Tanpa data dari Bible ya. Anda mengatakan yang disalibkan itu Yudas ya. Anda saya kasihkan data ini ya. Bagaimana ya Yesus itu memang disaksikan di Yesus sendiri yang disalib. Oke, saya kasih data. Di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ya, ini jelas datanya ya. Nah, sebatakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Di ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya, murid yang dikasihinya, di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ya, di ayat 27-nya, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, jadi ada yang menyaksikan, ibunya sendiri menyaksikan dia, ya tergantung di tiang salib itu sendiri. Dan Yesus sendiri masih menyapa. Ya, itu saksi ada. Sekarang jadi pertanyaan saya sama Bang Juma. Ini kok jawab dulu Bang Juma, ya. Yang menyaksikan Isa diserupakan wajahnya siapa menurut Quran? Silakan, tunjukkan. Jawab hari ini. Yang menyaksikan itu Markus. Jangan ada di Markus mengaku. Yang menyaksikan Isa diserupakan wajahnya siapa? Datanya di mana? Yang dibahas Al-Quran itu adalah kejadian penyaliban yang terjadi terhadap oknum yang datang ke tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Dan Markus bersaksi di dalam Markus 16 nomor 12 bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Anda tidak percaya kepada Markus, itu derita saudara. Ingat saudara. Sudah kan ibunya di sampingnya waktu dia disalibkan. Kan sudah diserupakan. Ya, kan sudah dijawab. Diserupakan. Isa diserupakan. Yang menyaksikan Isa diserupakan siapa? Datanya mana? Anda tadi membaca. Mereka melihat Yesus. Isa diserupakan mana? Mereka melihat Yesus yang disalib kan? Betul nggak? Anda yang mengakui. Berarti memang sudah diserupakan. Ibunya tidak tahu siapa nanya. Karena sudah serupa, sudah diserupakan dengan anaknya. Yesus sendiri maka ibu inilah anakmu. Kan sudah diserupakan. Nggak ada Yesus memanggil ibu di situ. Nggak ada. Nggak ada Yesus memanggil ibu. Yesus memanggil perempuan. Wahai perempuan. Nggak ada Yesus memanggil Matera di sana. Di mana? Oknum itu, jangan lari. oknum itu mengaku. Bertanggung jawab. Ya, Anda Jangan emosi dong, Bang. Enggak, narasi Anda tadi. Buktikan sama Anda. Maksudnya yang mengaku Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kemudian omongan gitu. Markus 16 nomor 12. Bacakan ulang. Yohanes 19 ya, 25 sampai 27 ya. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sekarang Isa diserupakan wajahnya. Siapa yang menyaksikan? Tunjukkan. Karena orang yang ada di situlah. Siapa diserupakan bagi mereka? Mereka siapa? Mereka yang menyalib. Mereka yang menyalib itu. Ingat saudara. Yang tidak bisa membuktikan. Tidak ada. Al-Quran sudah betul dan dibenarkan oleh kitabmu. Sekarang begini. Kamu membaca dalil dari karangan Yohanes, sementara penyaliban tersebut terjadi Yohanes tak ada. Kan lucu ente ini. Yohanes tidak ada pada saat penyaliban itu. Yohanes sudah lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Tertulis di dalam catatan Markus sendiri. Markus 14 nomor 50, Yohanes lari meninggalkan Yesus. Kan kesian. Berarti yang menulis Yohanes narasinya, lalu kemudian Yesus memanggil ibunya, itu narasi dari mana itu yang didapatkan oleh pengarang Yohanes itu? Ketakutan dia. Itu loh. Nah,
Sekarang waktu sekarang Anda harus mengakui Yesus berpesan. Sabar dulu Bang. Yesus Anda harus akui ajarannya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, yang datang kepada murid Yesus. Kan begitu. Pengarang Yohanes ini bukan murid Yesus. Sedangkan di dalam 1 Korintus 12 nomor 28, Paulus mengaku bahwa di tengah-tengah murid Paulus itu ada nabi. Dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Berarti di antara orang-orang Kristen ini ada nabi-nabi. Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi. Kepada siapa? Ya kepada Kristen harus waspada. Jangan lari Yesus. Narasimu ini yang kutangkap. Ini sudah fokus. Ini sudah fokus ini. Anda ngerti nggak Al-Quran? Menceritakan sesuatu yang sudah terjadi nggak? Iya, yang sudah terjadi. Gimana ya diskusi kayak gitu? Kok ketakutan sih cuma lo saya hadapi lo. Nggak malu kalian? Sudah terjadi. Justru Al-Quran datang meluruskan kembali. Di dalam Al-Quran jelas diterangkan bahwasanya mereka berselisih paham tentang orang yang disalibkan. Anda baca Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Sebagian dari mereka mengatakan Yesus mati, sebagian lagi mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Oke, coba kau tulis, coba. Saudara siapa namanya ini? Saudara Gordon. Coba saudara ya, Major, coba kamu tunjukkan di mana dalilnya Yohanes menyaksikan penyaliban. Silakan. Bukan. Silakan. Pertanyaan itu dari tadi kan kami mendengarkan. Oh, jangan mendongeng lo cuma. Enggak, saya tanya di mana Yohanes palsu? Ya, kau sudah katakanlah banyak guru-guru palsu. Di mana di dalam kitabmu tertulis Yohanes menyaksikan penyaliban? Silakan. Di mana? Oke, bacakan ulang ya. Di mana Yohanes murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya. Murid-muridnya lari meninggalkan Yesus. Dan Maria Magdalena. Itu pengarang yang menulis. Itu pengarang yang menulis. Inilah anakmu. Ya. Kemudian katanya kepada muridnya. Muridnya. Inilah ibumu, dan sejak itulah muridnya. Itu pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Pengakuan Tuhan atau pengarang Bible? Sekarang jawab pertanyaan tuh. Yang menyaksikan. Jangan sakit hati. Pertanyaan saya. Jangan sakit hati. Saya tanya samamu. Itu yang kau bacakan tadi. Itu yang kau bacakan tadi. Itu karangan penulis. Itu yang kau bacakan tadi. Itu karangan penulis atau firman Tuhan? Jawab dulu. Kalau firman Tuhan baru saya percaya. Silakan. Nah, akan dijawab. Tapi jawab dulu. Kalau memang kalau mau menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, ya, Isa itu ada hidup di zaman pemerintahan siapa? Itu Al-Quran tidak menjelaskan itu. Al-Quran tidak menjelaskan itu. Al-Quran tidak menjelaskan karena Al-Quran bukan buku penyelidikan. Nah, ini tentang penyaliban yang dibahas. Penyaliban. Al-Quran cuma menepis tuduhan. Al-Quran cuma menepis tuduhan agama pagan Kristen bahwa Isa alaihissalam disalib. Dah, selesai. Dengarkan Jumat, jangan sampai Quran Allah ke-9. Quranmu dikatakan menjelaskan segala. Pertanyaan saya kepada saudara, dengarkan. Jawab, kenapa? Pertanyaan saya dengarkan. Pertanyaan saya dengarkan. Yang kamu bacakan tadi, Yesus memanggil ibunya, murid-muridnya, bla bla, itu firman Tuhan atau karangan pengarang buku yang tidak jelas itu? Jawab. Sekarang datanya mana? Isa itu siapa yang menyaksikan? Iya, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan, itu sabda Yesus atau karangan orang yang tidak dijelas.
Itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan orang yang tidak jelas? Ingat Yohanes itu tidak diketahui siapa penulisnya. Tuhan 8:9 menjelaskan segala sesuatu. Ingat. Tidak ada sesuatu. Pengarang Bibelmu itu tidak diketahui. Buku Yohanes itu tidak diketahui siapa penulisnya. Itu cuma dikasih merek Yohanes biar dikira keren. Yohanes 21 nomor 24 jelas penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus. Sedangkan Al-Quran itu bukan ditulis pengarang, bukan ditulis Nabi Muhammad, bukan ditulis kemudian oleh orang-orang yang menceritakan hal tersebut karena dia melakukan penyelidikan. Siapa yang menjadi saksi? Kubacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam wa anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau menyaksikan ya Allah, Engkau maha suci ya Allah. Jika aku pernah mengatakan, tentulah Engkau mengetahui apa yang aku katakan. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kuntu anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu kata Allah, syahid, kata Allah. Aku, kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, dan tatkala engkau mengangkat aku ke atasmu, maka engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang menyaksikan mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maka yang maha menyaksikan ini menceritakan kemudian kepada Nabi Muhammad. Apa ceritanya kepada Nabi Muhammad? Wa ma qatalu wa ma salabu. Wahai Nabiku Muhammad, aku yang maha melihat, aku yang maha menyaksikan, bukan Isa yang mereka bunuh, bukan Isa yang mereka salibkan. Tuhanku maha menyaksikan. Kata Nabi Isa, wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Ketika engkau mewafatkan aku, mengangkat aku naik ke atas, engkaulah yang menyaksikan apa yang terjadi setelahnya. Aku tidak menyaksikan. Nah, pengarang buku Yohanes ini bukan saksi pada saat kejadian. Anda mengatakan itu adalah Yohanes. Kalaupun pengarang buku Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus, maka Markus 14 nomor 50 menceritakan Yohanes lari meninggalkan Yesus. Bagaimana mungkin dia mau menjadi saksi penyaliban sementara dia lari meninggalkan Yesus? Pengarang hanya menarasikan, lalu di situ bla 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 bla, maka muncul pertanyaan, itu firman Tuhan selayaknya Al-Quran atau itu adalah surat kabar dari pewarta yang tidak diketahui siapa orang tersebut? Belakangan baru dicatat, oh, ini penulisnya Yohanes lah. Sorry, Anda minta saksi? Tanya kepada Quran. Allah yang menjadi saksi pada saat itu. Kalau manusia yang menjadi saksi masih diragukan. Tapi kalau yang maha melihat yang menjadi saksi, apalagi yang perlu kami ragukan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaih wa anta ala kulli syai'in syahid. Apa yang perlu kami kemudian sangsikan, ragukan? Yang menyaksikan adalah pencipta langit dan bumi.
Sementara buku Yohanes ini bukan tulisan murid Yesus. Apa buktinya? Baca Yohanes 1 nomor 24. Itu bukti. Buku Yohanes bukan catatan murid Yesus. Selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada tema bahwa penguasa langit, penguasa angkasa adalah iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19. Penguasa bumi adalah iblis. Efesus 2 nomor 2. Yang keluar dari bumi, perut bumi, yang keluar dari tanah, padaku telah diberi kuasa baik di langit, dalam bahasa Yunaninya air artinya angkasa atau cakrawala atau awan-awan, baik di bumi. Di situ dikatakan bukan bumi tetapi G itu artinya tanah. Nah, dia keluar dari tanah, dia penguasa tanah, dia penguasa bumi. Siapakah dia? Iblis. Ada yang keluar dari bumi, mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Ayo, siapa dia? Sekali lagi Bang Suma. Saya kira begitu teman. Silakan naikkan yang agak keras sedikit teman. Jangan diturunkan saya kan hanya bertanya. Ya tapi sesuai topik dong. Apa topiknya? Salib itu karya iblis atau karya Bapa di surga? Salib maksudnya? Penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus. Kalau orang berbuat jahat itu Lu yang bertanya dari saya. Penyaliban itu Kepada manusia itu penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? karya iblis. Ya udah cukup selesai. Udah Yesus dijawab cukup. bangkit. Udah selesai. Selesai. Yesus bangkit. Yesus bangkit mengalahkan iblis. Tunggu dulu. Ketika salib itu karya Muhammad iblis, di mana? Muhammad bangkit. Ini penyaliban. ketika salib itu Anda akui sebagai karya iblis, Oh, ini semua bicara. Yesus berkata, iblis sedikit Cuma. pun tidak berkuasa atas diriku. Oke. Nah, apakah Yesus yang disalib iblis atau bukan? Kan Yesus pernah dibawa iblis ke gunung. Iya, sekarang saya ulang lagi pertanyaan. Apakah ketika iblis membunuh seseorang? Apa salahnya? Apakah ketika iblis membunuh seseorang, maka yang dibunuhnya adalah Yesus? Iya, bisa. Yesus Berarti Yesus dibunuh sama iblis. Ya, Yesus manusia. Dibunuh sama iblis. Iya, betul. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, tidak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Mana coba? Oh, Yohanes 10. Soalnya banyak podcastmu yang ngarang-ngarang soalnya. Itu dalil. Ayo. Ketika Anda mengakui bahwa salib adalah karya iblis, pertanyaannya, apakah iblis berhasil membunuh Yesus? Ayo. Apakah iblis berhasil membunuh Yesus? Ya, berhasil. Nah, Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ayo, mana yang betul? Ayo. Ayat berapa? Ayo. Zuma ayat berapa? Yohanes 14. Yesus sendiri yang mengatakan. Yohanes 12. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Mana yang betul ini? Iblis tidak berkuasa atas diriku. Iya. Ketika iblis berusaha untuk membunuh Yesus, apakah iblis berkuasa menyalibkan? Soalnya saya cuma satu HP cuma jadi saya tidak bisa baca. Macet. Nah, ini gimana? Ya macet, oke macet, saya macet. Ya, enggak masalah. Jadi Anda sudah akui. Apa? Yesus mengatakan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya.
Yesus Yohanes tidak 14. berkuasa sedikit pun atas dirinya. Atas dirinya. Oke, kalau memang itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan ayat. Iya. Yes. Lalu yang dibunuh iblis di salib itu siapa? Yang dibunuh iblis, Yang dibunuh iblis di atas salib itu siapa? Macet. yang dibunuh, Macet lagi. ada dalilnya dibunuh. Yesus itu dibunuh. Markus 9. Markus 9. Ya, Markus bacakan 9, 30, 31. Bacakan saya. Jangan kadang-kadang. Dia diserahkan kepada manusia Tadi kau untuk bilang dibunuh. Gitu. Dia Saya sudah diserahkan bacakan kepada manusia untuk dibunuh. manusia, bukan Nah, iblis. manusia ini adalah manusia yang kerasukan iblis. Yohanes 13 nomor 2. Matius 26 Manusia nomor kau 4 bilangkan nomor iblis, 59. Kau karang sendiri. Tadi manusia, sekarang iblis. Tadi Lah kan iblis, manusia sekarang ini kerasukan Manusia iblis. sekarang iblis. Manusia yang Nah, kerasukan Zuma. iblis. Kan Anda sudah mengakui tadi bahwasanya penyaliban itu adalah rencana iblis. Zuma, Karya berapa tahun ke iblis. Islam? Berapa tahun ke Islam? Berarti Anda sudah mengakui bahwasanya iblis yang berusaha membunuh Yesus melalui orang lain. Melalui tentara Romawi, melalui orang Yahudi, imam kepala Berapa tahun mahkamah ke Islam, agama, dan Zuma? melalui Yudas. Nah sekarang Berapa tahun ke pertanyaannya adalah, berhasilkah iblis membunuh Yesus? Tadi manusia, sekarang iblis. Tadi iblis, sekarang manusia. Berhasilkah Yang iblis mana? membunuh Yesus? Tadi pertama kau bilang iblis, sekarang manusia. Berhasilkah iblis Cuma, membunuh Yesus? Coba itu dalilmu sih baca baik-baik. Berhasilkah iblis membunuh Yesus? Zuma, berapa tahun kau Zuma? Berapa? Udah macet aja. Berapa tahun? Takut. Berhasilkah Macet, udah. iblis membunuh Takut. Yesus? Takut. Turunkan. Dibunuh tuh Yudas. Sini turunkan. Pasti kau Dibunuh tuh turunkan, Yudas. Zuma. Pasti kau turunkan. Berapa tahun? Yang dibunuh tuh Yudas. Betul sekali. Berhasilkah Yesus membunuh Yesus? Takut. Berhasilkah iblis membunuh Takut Yesus? kau jawab. Takut kau jawab. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Mana dalilnya? Iblis membunuh Yesus. Tadi Anda mengakui salib itu karya siapa? Salib karya siapa? Karya iblis. Apakah Ya. ada pernyataan membunuh? Berhasilkah karya iblis ini? Botol memang kau cuma botol. Asli botol. Asli botol. Asli. Minum cat tikus dulu kau. Minum cat tikus. Berhasilkah karya iblis terhadap Yesus? Berhasil. Berhasil. Ya. Itu Yesus bohong. Yesus Kenapa? mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Mana yang Oke. Apa lagi pertanyaanmu? berarti Yesus bohong? Mana dalilnya Yesus? Yohanes 14:30. Apa dia bilang? Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sudah sini. Berkuasa sendiri. Oke, ya oke. Ah. Kalau memang itu ilmunya, Berarti yang soalnya disalib di atas podcastmu banyak yang berarti yang aneh-aneh. disalib oleh iblis ini siapa? berarti yang disalib oleh siapa? Yang disalib oleh orang-orang Yahudi atas perintah iblis itu siapa? Atas perintah iblis. Mm-mm. Mana dalilnya atas perintah iblis? Lah, Yohanes 13 nomor 2. Nah, apa yang dia? Apa? Iblis merasuki Yudas untuk menyusun rencana mengkhianati Yesus. Pertanyaanmu lain. Hah. Pertanyaanmu lain pertama Zuma. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Yohanes 8:44. Ayo. Itu perkataannya ke siapa? Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan dirinya. Ayo. Yesus mengatakan, nah betul sudah kau Zuma. Itu dalilmu gimana? Lebih baik keluar jual 1.000. Dalil ini acok-acok. Itu yang tertulis.
1 Yohanes 3 nomor 8 pun tertulis demikian. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Berdosa enggak orang yang menyalip Oke lah, Yesus? saya ikuti kata-kata. Berdosa enggak orang yang menyalip Yesus? Berdosa orang yang Itu menyalip dosa Yesus. dari iblis. Berdosa. Berdosa. Oh, Iblis, berdoa. oke, ya. Ya, berdosa. Ah. Iblis, ya. Berarti yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Ya, betul. Berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Berhasil iblis. Dalilnya mana? Iya. Iblis membunuh Yesus. Congor. Ulang generasi. Tadi 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari Katamu iblis. berhasil. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Berdosa tidak orang yang menyalip Yesus. Berhasil kan tidak orang berhasil. Nah, berarti berdosa nggak orang yang menyalip Yesus? Berdosa. Berasal dari iblis kah itu? Berhasil. Ya. Nah, berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Ya. Berarti kalau iblis berhasil membunuh Yesus, berarti Yesus itu pendosa, pembohong. Yesus pembohong. Karena Yesus Tapi di berkata, kitabmu- karena tapi iblis di kitabmu berkata, Isa suci. iblis, Tapi di kitabmu Isa Yesus suci. Ya, di kitabmu Yesus pembohong ternyata. Tetapi Isa suci. Di kitabmu Isa suci. Yesus berkata bahwasanya sedikit pun iblis tidak berkuasa atas dirinya. Mana yang betul? Yang dibunuh Yesus atau Yesus pembohong? Mana yang betul? Kalau Yesus yang dibunuh Dalilnya disalib, mana Yesus pembohong? kalau yang disalib itu adalah Yesus, berarti Yesus itu pembohong. Tapi kalau yang disalib ini bukan Yesus, berarti Yesus tetap suci, bukan pembohong. Ayo. Iblis berencana membunuh Yesus. Berhasil tidak iblisnya? Tidak berhasil. Menurut siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus tidak berhasil. Menurut kamu berhasil. Berarti kamu sudah disesatkan. Yesus mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan aku. Ayo, mana yang betul? Yesus tidak berhasil. Mana? Yesus Soalnya berkata Zuma, iblis setiap tidak semua ada berhasil perkataan menyalibkan sesuatu aku. dengan dalil. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Dan perkataanmu. Saya ulang lagi. Apakah iblis Soalnya saya tidak berencana menggunakan membunuh Bible. Yesus Tapi yang dengan cara dibacakan salib? membacakan. Saya ulang lagi. Apakah iblis berencana membunuh Yesus? Pamalasa ya. Iblis berencana membunuh Yesus. Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti rencana iblis membunuh Yesus berhasil nggak? Yesus berhasil. Loh, berarti iblis berkuasa atas diri Yesus dong kalau begitu. Ya, dia manusia. Kata Yesus, iblis tidak berhasil. Yesus bangkit. Kata Yesus, iblis tidak berkuasa. Muhammad tidak bangkit. Astagfirullahaladzim. Rusak otak. Cuma, Otak sudah hancur. Saya tanya kau. Saya tanya dulu kau semua. Di surga nanti pakai bahasa apa? Di surga pakai nanti. bahasa apa? Di surga nanti pakai bahasa manusia. Bahasa apa? Bahasa manusia. Bagaimana bahasanya? Ya, bahasa manusia. Bahasa manusia itu banyak. Yang jelas bukan bahasa binatang ya. Au 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 au. Au. Bahasa manusia. Kenapa? Kenapa kamu gila? Atau jangan-jangan kau ingin mengatakan di surga itu nanti orang nggak bicara lagi? Pertanyaanmu pertanyaan aneh.
Dia Jadi maunya teman-teman, ya dia maunya bahasa Yunani. oh bahasa Yunani, baguslah kalau gitu. Jadi teman-teman sekalian, dalil di dalam kitab mereka, iblis berencana membunuh Yesus. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berhasil tidak rencana iblis terhadap Yesus, di mana iblis tidak berkuasa atas dirinya? Kesimpulannya gimana tuh? Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis kemudian berencana membunuh Yesus, baik iblis langsung yang berusaha maupun melalui orang, apakah berhasil atau tidak? Berdasarkan pengakuan Yesus, iblis tidak berkuasa sedikit pun kepada diriku. Berarti iblis tidak berhasil menjalankan misinya, rencananya untuk membunuh Yesus. Kita lebih percaya kepada Yesus daripada kepada iblis. Betul? Kita lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Paulus. Betul? Ya, Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis ingin membunuh Yesus dengan cara mencobai Yesus, berhasil tidak iblis? Tidak. Ketika iblis kemudian merasuki Yudas, berhasil tidak iblis? Tidak. Kata siapa tidak? Yesus. Berarti yang disalib ini siapa? Yudas. Masolan generasi. Tapi yang disalib itu diberi nama Yesus. Karena Yesus memang sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Al-Quran luar biasa. Wa ma katalu wa ma salabu walakin subbiha lahu. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Gimana Bro Yosi? Baik. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bro Yosi. Apa pendapatmu Bro Yosi tentang pertanyaan di stiker kuning ini? Salib itu karya iblis atau karya Bapak? Salib karya iblis atau karya Bapak? Tapi kalau salah kan lebih tahu kan koreksi ya. Kalau pribadi nih. Aman. Pokoknya ada baju yang mengajar. Ada baju yang ngajarin kamu, tenang aja. Gua kan penganut supranatural. Iya. Aman. Kalau menurut saya itu kan konteks sejarah tuh. Itu iblis. Bukan karya ya. Keinginan, bukan karya. Keinginan iblis, bukan karya. Keinginan iblis ini, apakah terrealisasi, Bang? Terrealisasi, tapi dipatahkan oleh ruh ilahi. Berarti karya dong. Iblis berkarya karena terrealisasi. Kalau menurut saya tuh kalau supranatural itu atau ruh ilahi itu atau iblis, dia tidak, karyanya itu tidak akan pernah jadi. Itu kalau gue tinjau pribadi ya dari segi. Berarti salib nggak terjadi? Terjadi. Salib itu kan itu adat Yahudi pada zaman itu, kalau penghukuman. Jadi salib itu kan sebelum itu udah ada. Sebelum zaman Yesus aja itu udah ada, zaman penyaliban itu pada pemerintahan saat itu. Jadi terjadi, tapi kan kalau menurut Bible kan dia bangkit. Jadi dipatahkan gitu. Kalau menurut gua belum tentu benar. Iya, jadi sebenarnya gini Bung, masalah bangkitnya dari kematian itu versi lain lagi, itu cerita lain lagi. Karena muara dari keluar
keluar dari kubur itu muaranya ada pada pengajaran Yesus. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Menurut Yesus itu, nanti diramu lagi. Kebangkitan adalah nebus dosa dan seterusnya, bla bla bla. Padahal dari awalnya saja udah keliru. Di mana kelirunya? Ketika Anda sudah mengakui bahwa berencananya iblis membunuh Yesus dan terjadi, berarti ada yang harus korban di sana. Apa itu? Kesucian Yesus harus ternodai. Kenapa? Karena Yesus itu katanya tidak mungkin berdosa. Berarti Yesus tidak mungkin berdusta. Yesus mengatakan penguasa dunia, yaitu iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis ini hanya ingin membunuh. Terlepas nanti Yesus bangkit pada hari ketiga, hari keempat, tahun kelima, tahun ketujuh, EGP. Yang pasti tujuan tercapai, yaitu membunuh kamu. Nah, Yesusnya menangkis itu, enggak. Kamu tidak akan sanggup melakukan itu. Sedikit pun kamu tidak berkuasa atas diriku. Tapi kalau ternyata dia mati di salib, berarti Yesus pembohong. Buktinya Yesus berhasil membunuhnya. Adapun dia bangkit hari ketiga, itu beda lagi cerita. Yang pasti aku berhasil membunuhmu. Aku berhasil membunuhmu untuk membuktikan bahwa aku betul-betul setan. Dan aku bangga. Karena aku mampu. Lu bisa apa sekarang? Lu katanya mengatakan sedikit pun tak berkuasa. Buktinya aku bisa membunuhmu. Tapi kan aku bangga, itu urusanmu. Pasti aku sudah membunuhmu. Kau yang mengatakan sedikit pun aku tidak berkuasa. Faktanya aku mampu membunuhmu. Dan kau mengatakan bahwa kau tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 11. Yohanes 10 nomor 17-18. Kau katakan tidak akan pernah bisa ada yang membunuhmu. Faktanya aku mampu membunuhmu. Tidak akan ada yang sanggup mengambil nyawaku. Aku akan memberikan nyawaku. Dan aku pun berhak mengambilnya kembali. Faktanya aku berhasil mengambil nyawamu. Mana yang betul? Berarti, saudara Kristen ketika mengatakan penyaliban betul adalah karya iblis, maka tolong teruskan perjuanganmu dengan mengatakan iblis tidak akan berhasil membunuh Yesus. Kalau Anda mengatakan iblis berhasil membunuh Yesus, berarti Anda berada pada kubu iblis. Apa yang Anda inginkan? Sampai Anda kemudian sekongkol dengan iblis ingin membunuh Yesus. Karena Anda ingin apa? Dia bangkit. Bunuh dong, biar dia bangkit. Karena dalam 1 Korintus 15 nomor 17, tanpa kebangkitan sia-sialah kekristenanmu dan kamu tetap berada di dalam dosa. Maka kamu harus minta tolong kepada iblis. Iblis, please bunuhkan Yesus untuk kami Kristen. Bunuh Yesus untuk kami Kristen. Karena kalau kamu tidak membunuhnya, Yesus tidak akan bangkit. Dan kalau Yesus tidak akan bangkit, dosa kami tidak akan dihapuskan. Please, iblis, bunuh dia. Kalau Islam, teriakannya beda. Jangan kau bunuh. Karena kami tidak menginginkan adanya penebusan dosa. Satu-satunya kelompok yang mulutnya basah dengan nama Yesus, tetapi menginginkan kematian, alias menginginkan iblis berhasil membunuh Yesus, hanya Kristen. Mulut mengaku mendukung Yesus, tapi fakta dalam kehidupan keagamaan kalian mendukung iblis. Sampai situ Anda paham? Paham. Oke, silakan. Terima kasih. Kalau itu kan asumsinya Bang Suma. Saya tidak menyalahkan. Setiap orang punya pemahaman masing-masing. Tapi begini, kalau saya itu pribadi ya, belum tentu benar. Logika saya begini. Itu kan peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang pada masa itu, kita itu belum tahu apa-apa, cuman tercatat. Fakta sejarahnya ada. Nah, jadi konteks itu kalau saya pribadi,
yaitu bisikan iblis. Karena begini, kalau supranatural itu, mungkin sorry, kalau saya pribadi kan sudah mengalami hal-hal supranatural. Kalau supranatural itu, dia itu punya dua kekuatan, hitam dan putih. Nah, yang hitam ini, dia boleh menggoda manusia, tapi tidak bisa mengambil nyawanya. Nah, peristiwa sejarah ini, terlepas, saya kan nggak paham ayat-ayat tuh, tapi peristiwa sejarah ini secara supranatural, si gelap ini dikalahkan, dipatahkan. Bang, izin dulu saya potong Bang, saya mau nanya Bang, apa bedanya supranatural sama motor Supra? Nggak perlu dijelaskan lah, itu pasti bisa bedain lah. Kalau begini, kalau supranatural itu nanti kita akan alamin sendiri. Jadi kita menilai sesuatu lebih objektif. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah mengalami hal supranatural, saya itu nggak bisa benci orang lain karena berbeda pendapat. Makanya saya senang sama Bang Suma, sama teman-teman yang mengaku Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Berbeda itu indah, asal jangan membenci gitu. Kalau saya pribadi. Jadi itu fakta sejarah gitu loh, konteksnya itu sebenarnya yang real terjadi. Itu keinginan si gelap. Gitu loh. Jadi apa? Dikalahkan kegelapan itu dengan kebangkitannya. Gitu. Kalau Bang Suma bilang tadi, sah-sah saja kan asumsi. Karena begini, kita kan manusia terjebak dalam penyembahan merek. Padahal supranatural, sang ilahi itu tidak memandang merek Kristen, Hindu, Buddha, Islam, nggak ada yang begitu. Kalau yang ilahi, manusia sama. Cuman siapa yang dia mau pilih, gitu. Kalau menurut saya, gitu. Jadi gini, sorry. Mau kayak apapun manusia itu, kita tidak akan pernah mengenal ilahi kalau kita masih terjebak ke dalam penyembahan merek agama Kristen, merek agama Islam, merek agama Hindu dan Buddha. Kita tidak akan pernah mengenal ilahi yang sesungguhnya. Hakikatnya Jangan terlalu panjang Bang. Bang, Oke, lanjut. terlalu panjang. Lanjut. Iya. Jadi justru kalau kita sudah tahu jalan, barulah kita mendapatkan tingkat pemahaman fenomena, entitas, peristiwa, keberadaan yang kemudian di mana hal tersebut tidak dapat diilustrasikan dengan akal budi atau ilmu sains sampai munculnya keadaan kita mengerti makna kekuatan gaib, dunia roh atau dimensi ketuhanan. Apabila kita berada pada koridor jalan yang betul. Kalau Anda mengatakan Anda adalah orang supranatural, saya katakan orang yang khusyuk di dalam ibadah sholat, itu jauh tingkat pemahaman supranaturalnya daripada paranormal. Kenapa? Karena dimensi keajaiban, dimensi kegaiban, dimensi alam ruh, dimensi entitas pencipta, secara religius mereka dapat. Mereka tidak berada pada konsep ilusi dan halusinasi, tetapi fakta real yang nyata. Keabsolutan tentang keberadaan Tuhan yang dimensi kegaiban itu justru muncul pada orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah, khususnya sholat. Kalau supranatural hanya bermain dalam ilusi, bayang-bayang yang kemudian bayang itu tidak sesuai dengan objek.
tapi kemampuan mengolah keadaan untuk dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Mereka mengerti arti roh, bahkan jauh daripada itu mereka menyelami tentang roh. Mereka memaknai tentang keajaiban. Justru jauh daripada itu dia mampu menjabarkan keajaiban. Ramalan ada di genggaman mereka. Bahkan prekognisi. Mereka tahu, mereka paham kekuatan spiritual atau kekuatan batin. Tetapi konsep yang mereka punya hanya sebatas ilusi doang. Nah ini, kalau saudara mengatakan saya adalah orang supranatural, nah kaitannya dengan hal itu adalah sebagai orang yang mencerminkan keadaan dirinya mampu menembus fenomena roh, fenomena gaib, hal-hal yang berada di atas hukum fisika dan biologi. Maka Anda seharusnya paham mendudukkan bagaimana seorang rasul, utusan sang pemilik segala sesuatunya di alam fana ini, Anda bisa menembus keberadaan itu. Contoh, ketika Yesus sebagai orang sakti, seorang yang diberi kekuatan, mukjizat, tanda-tanda yang dahsyat, maka Yesus menjadi guru, tokoh supranatural yang tak tertandingi. Itu real. Ketika dia berhadapan dengan dimensi lain di luar dimensi fana yang menyelimuti dirinya, pertanyaannya, berdasarkan backgroundnya sebagai rasul utusan pencipta, sang gaib, sang maha gaib, mampukah Yesus yang objek jadi contoh di dalam ajaran Islam Kristen untuk menjadi teladan bagi kita, mampu kemudian dicelakai, dicederai oleh dimensi gaib berupa iblis? Itu apa yang Anda tangkap di situ. Ketika Yesus berhadapan dengan musuh, di mana musuhnya adalah penguasa alam gaib, tetapi Yesus adalah manusia yang diutus oleh pencipta alam gaib, yang melindungi dan meliputi dia dari segala aspek. Yesusnya tampil sebagai pengajar kepada manusia Bani Israel, dipersenjatai dengan kemampuan supranatural yang sungguh-sungguh luar biasa. Mampundah dia kemudian dilumpuhkan oleh iblis? Itu dulu. Anda paham dunia paranormal? Anda paham kemudian bagaimana apa yang Anda kaitkan dengan fenomena yang tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang bersifat ilmiah? Anda bisa menjelaskan sesuatu yang tidak tunduk kepada hukum fisika dan seterusnya, maka tentu Anda punya penerawangan yang lebih terang dibandingkan seperti saya ini, manusia biasa. Tapi saya mampu mengurai bahwa Yesus itu tak akan pernah bisa tunduk kepada hukum di luar daripada kuasa pencipta yang ada pada dirinya. Dia adalah manusia yang beri kemudian titipan. Apa itu? Kemampuan, biiznillah. Dia mampu meramu keadaan tanah liat menjadi hidup, orang mati menjadi hidup, badai menjadi tenang, bahkan berdiri di atas air yang masanya lebih tinggi dirinya, massa tubuhnya lebih berat daripada massa airnya. Namun dia mampu berdiri di atas air tersebut. Ini apa maksudnya? Sanggupkah dia kemudian mengalahkan alam gaib, roh jahat? Sanggup. Kalau begitu, penyaliban tidak berhasil terjadi terhadap dirinya. Sederhana bukan? Sebagai seorang supranatural, harusnya memiliki dimensi kemampuan menerawang sampai ke sana. Mampu tidak Yesus? Mampu. Terus apa yang diinginkan oleh saudara-saudara Kristen dengan dia mengatakan Yesus harus mati? Apa yang kalian inginkan? Bukankah dimensi yang Anda dalami, yang Anda pahami, yang Anda ajarkan? Bagaimana kemudian Anda menyatakan diri Anda sebagai supernaturalis, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia, yang berhubungan dengan fenomena, entitas, peristiwa yang diyakini berada di luar nalar, berada di luar hukum, berada di luar daripada ilmu fisika, alam fisika, dan seterusnya. Pasti mampu untuk menjadikan sebuah konsep bahwasanya Yesus adalah orang yang super mampu mengalahkan alam gaib, termasuk mengalahkan iblis. Ketika iblis berkongkol untuk mencelakakan dia, Yesus mampu kemudian merubah apapun itu
untuk memenangkan dirinya sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai duta, sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Kalau seorang supranatural adalah perpanjangan dirinya terhadap perpanjangan tangan dari pengetahuannya untuk manusia di sekelilingnya, maka Yesus adalah perpanjangan tangan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Mampu tidak Yesus melumpuhkan alam gaib? Mampu. Iblis berdaya nggak? Nggak berdaya. Siapa iblis? Dan itu Yesus sudah katakan, Bung. Yohanes 12-nya, kita tidak bisa meragukan pengucapan Yesus itu sendiri. Di dalam Yohanes 12, ketika dia mengatakan sekarang juga penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar, dan penguasa dunia ini adalah iblis. Yesus mengatakan, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Ya, berarti kalau Anda sebagai supranatural mampu mencegah orang-orang dari keburukan, mampu menolong saudara-saudara kita yang minta bantuan, maka Yesus jauh lebih hebat, mampu menyelamatkan dirinya dari bencana-bencana yang didatangkan oleh alam roh atau alam kegelapan. Saya kira begitu. Silakan. Iya, betul. Jadi kalau pemahaman saya pribadi, jadi kan peristiwa Yesus mengalahkan si jahat, si gelap, sampai ke penyalipan, itu memang sudah saya nggak hafal Bible ya, tapi sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan, sudah ada ketetapannya. Tapi tentang proses bisikan si iblis sampai dalam kematiannya ataupun disalib, itu hanyalah objek yang saat itu ketika dia disalibkan. Karena konteksnya itu zaman Yahudi, konteksnya itu pada penjajahan zaman Romawi. Jadi memang yang terhina itu disalib, dan itu bisikan si iblis. Nah, kenapa seolah-olah Yesus tidak bisa mengalahkan dan dia mati tidak mengalahkan iblis seolah-olah? Karena waktunya belum tiba. Makanya Yesus berkata, ya Bapa, kenapa engkau biarkan aku? Dari sisi kemanusiaan, kenapa engkau biarkan aku? Itu dari segi supernatural, karena belum waktunya. Belum waktunya. Makanya ketika supernatural itu atau ruh yang putih, ruh ilahi, dia menjawab bahwa lo boleh, iblis boleh menjadi istilahnya provokasi atau boleh membunuh, tapi jiwanya tidak bisa. Seolah-olah iblis itu menang. Tapi dengan kebangkitan itu, itulah kemenangannya. Jadi ketika berproses waktu itu jadi simbol, sang roh kebenaran itu membalikan bahwasanya itu iblis itu nggak ada apa-apanya. Ini bahwa ini milikku. Sama dengan kita manusia, kita boleh jadi jahat, tapi roh gelap itu tidak bisa membunuh kita karena kita milik sang ilahi. Gitu, kira-kira kamu saya sih begitu. Lanjut, Bang Suma. Oke, baik. Jadi iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Pada dimensi ini, iblis menurut Yesus tidak berhasil. Yesus yang mengatakan, tidak berhasil. Sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Tidak berhasil. Nah, karya iblis tidak berhenti sampai di situ. Makanya Yesus mengatakan, setelahku akan datang penyesat, memakai namaku, waspadalah kepadanya. Yesus diselamatkan kemudian oleh pencipta, terangkat dia ke langit. Iblis ngapain? Tidur. Gak mungkin. Makanya dikatakan dalam kitab Lukas 4 nomor 13, iblis setelah mencoba Yesus,
Iblis menunggu waktu yang tepat. Apa yang dilakukan oleh iblis kemudian? Menjadikan korban yang disalib ini menjadi Yesus. Lalu setelah menjadikan Yesus ini, korban ini menjadi Yesus, dia keluar dari kubur. Dia keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan bahwa saatnya sekarang penguasa dunia. Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari bumi. Keluar dari bumi maksudnya keluar dari perut bumi. Maksudnya keluar dari kubur. Jadi menurut Yesus yang keluar dari kubur itu adalah si Bilisisis. Itu kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Data yang tadi yang saya sajikan. Penguasa dunia dilemparkan keluar dari perut bumi. Artinya bahwa ketika iblis yang berkarya, maka dia menggunakan situasi itu, memanfaatkan keadaan itu, dia memakai nama Yesus. Keluar dari kubur. Sehingga korban-korban daripada iblis ini menguatkan keadaan kepercayaan keyakinannya dengan menjual produk bahwa yang keluar itu adalah Yesus, bahwa keberhasilan Yesus terhadap iblis adalah bangkitnya dari kubur. Padahal yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu adalah justru memang dia oknum yang ingin dituhankan. Sejak kapan Yesus ingin diibadahi? Sejak kapan Yesus ingin kemudian menyamai Tuhannya? Sejak kapan Yesus ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan? Sejak kapan kemudian dia mengajarkan orang-orang untuk menjadi hambanya? Tidak pernah. Yesus sejak mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel, selamanya iblis. Jangankan kepada Bani Israel, kepada iblis aja, Yesus mengajak untuk menyembah kepada yang di langit. Kok tiba-tiba ada yang keluar dari tanah, mengajarkan kemudian orang-orang tanpa dalil, tanpa kitab suci, ke gereja hari Minggu menyembah dirinya. Dia datang ke setiap insan manusia yang mempercayai dirinya adalah Yesus. Datang tuh, membisikkan, dihafalkan ajaran itu. Bukan perintah Tuhan. Tapi mereka kompak setiap hari Minggu datang beribadah menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Yesusnya ketika mengajar, kiblatnya adalah perjanjian lama. Apa yang tertuang di dalam kitab perjanjian lama, itu yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Menyembah kepada Eloah. Menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub. Dan Yesus tidak pernah sedikit pun mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya oknum yang bernama Yesus tersebut. Berbeda dengan makhluk yang keluar dari kubur. Ada dalil, tak ada perintah tertulis. Tetapi dia mampu kemudian menyuntikkan keinginannya kepada insan-insan yang telah menjadi pengikutnya. Setiap minggu mereka pagi-pagi buta sudah bangun, mandi menggunakan pakaian cantik, menuju kepada sebuah gedung. Di sana dia semua serentak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Siapa dia ini? Siapa dia ini? Nah, itu satu. Yang kedua, ketika iblis kemudian menginginkan dirinya disembah, itu muncul indikasi kuatnya bahwa apa yang saya katakan itu betul. Ketika Yesus, seorang Yesus, dalam konsep Kristen, seorang Tuhan, namanya Yesus, dicobai oleh iblis. Hai, terlalu murah Yesus di sana. Murah semurah-murahnya. Kenapa? Oleh iblis Yesus mengajarkan, hei Yesus, segala kemegahan dunia ini, kerajaannya akan aku serahkan kepadamu Yesus, apabila engkau menyembah aku. Begitu rendahnya Yesus. Didatangi iblis, dibujuk oleh iblis, dicobai oleh iblis. Tujuannya cuma satu. Apa itu? Berhenti menyembah kepada pencipta langit dan bumi Yesus, beralihlah kepada menyembah kepada diriku. Sebab apabila kau menyembahku, kata iblis, maka aku
berkuasa memberikan segala kuasa tersebut. Yesus terima enggak? Jawabannya tidak. Kalau Yesus tidak menerima kuasa baik di langit maupun di bumi, dari penguasa langit dan penguasa bumi, ingat, 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa bumi. Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa langit, atau penguasa cakrawala, atau penguasa awan-awan. Maka semua kuasa langit dan kuasa bumi yang milik iblis itu tidak diterima oleh Yesus. Lalu siapa yang keluar di pagi buta di hari Minggu itu membisikkan murid Yesus dengan mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di angkasa maupun di bumi. Yesus tidak menerima itu. Lalu siapa yang menerimanya? Pengganti Yesus. Inilah yang dimanfaatkan kemudian oleh iblis untuk menyesatkan dunia. Makanya Bang Goto betul mengatakan, andai saja Islam tidak datang, maka dunia ini sudah kiamat. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu, saatnya dunia dihakimi. Kenapa saatnya dunia dihakimi? Karena aku sudah tak ada nanti di dunia. Yang berkuasa adalah penguasa dunia itu. Sebab penguasa dunia dilemparkan keluar. Yesus sudah tak ada, Musa sudah tak ada, Abraham sudah tak ada, Harun sudah tak ada, Daud, Salomo sudah tak ada di bumi ini. Mereka sudah kembali ke alam roh. Yesus pun sudah tak ada, yang berkuasa tinggal iblis. Alhasil, alhamdulillah, Allah pencipta langit dan bumi kemudian menetralisir kehidupan bumi dengan mengutus sang penyelamat terakhir, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai tidak ada, maka dunia sudah kiamat. Kenapa? Karena dunia sedang dihakimi. Kenapa dihakimi? Karena sibilisisis telah memanfaatkan nama Yesus untuk menyesatkan keturunan Adam. Di mana itu tertulis? Anda baca di Matius 24 nomor 4, nomor 5 sampai nomor 31. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Penyesat yang banyak menggunakan nama Yesus itu di mana? Di Islam. Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi tidak memakai nama Yesus. Agama Kristen adalah satu-satunya agama yang memanfaatkan nama Yesus Kristus untuk menyebar dan mengajak orang lain menjadi pengikutnya. Sayangnya, ketika kita menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur ini dan bertemu dengan Yesus anak Maria di dalam Matius 7, 22, 23, Yesus anak Maria mengatakan kepada pengikut Yesus yang keluar dari kubur, apa kata mereka? Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi si Yesus siapa rupanya yang dipakai pendeta mengusir setan? Jadi Yesus siapa rupanya yang dipakai namanya oleh pendeta bermujizat? Yesus siapa? Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti ada Yesus lain. Yesus lain inilah yang merasuki jiwa-jiwa setiap insan Kristen, sehingga orang-orang Kristen makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu tanpa ada perintah dari Tuhan. Yesus inilah yang telah membuat saudara-saudara Kristen menganggap perbuatan kekristenan itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang Kristen lakukan hari ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah innahum ittakhasus sayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia diberi petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya memang menjadi sesat. Kenapa mereka sepantasnya menjadi sesat? Karena mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa apa yang mereka kerjakan itu disebabkan oleh karena mereka mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Ini yang diterangkan Al-Quran. Wahai saudaraku Kristen, Al-Quranku mengatakan, kalian melakukan satu prosesi ibadah, di mana kata Al-Quran, kalian menganggap itu adalah sebuah kebenaran yang mendapatkan petunjuk. Kalian menyangka bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah karena petunjuk. Petunjuk dari mana, wahai saudaraku Kristen? Izinkan kami mengetahui, siapa yang mengajarkan kalian beribadah hari Minggu? Siapa yang mengajarkan kalian makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan? Siapa yang mengajarkan kalian untuk tidak bersunat? Siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus? Adakah? Tidak ada. Tapi apakah betul Anda merasa mendapatkan petunjuk? Betul, Bang Suma. Dari mana petunjuk itu? Tolong tunjukkan dasarnya. Adakah petunjuk itu? Ada. Tunjuk dasarnya. Bingung. Tak ada. Gelap. Bisa menjawab apa-apa. Inilah yang diterangkan Al-Quran. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Mereka pantas menjadi sesat karena mereka melakukan satu prosesi keagamaan seakan-akan mereka mendapatkan petunjuk, pada sebenarnya tak ada petunjuk yang datang kepada mereka.